Sumber itu kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 2 orang, yaitu saya, Aib Seplo, dan rekan saya, Alpan Haris, ingin mempresentasikan tugas kuliah PAI dengan judul Setan dan Iblis. Makna teologis: memahami definisi istilah syar'i secara tepat berdasarkan Al-Quran dan Sunnah untuk meluruskan kesalahpahaman akidah. Etimologi iblis dan setan. Definisi teologis 1. Iblis berdasarkan dari kata ablasa yang berarti berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis adalah nama dari isim alam untuk jin pertama yang membangkang dari ketaatan kosmik karena kesombongan materialnya. Yang kedua, definisi teologis setan berasal dari kata syaitona yang bermakna jauh. Dalam PAI, setan adalah kata sifat atau naat untuk makhluk pembangkang, baik dari golongan jin maupun manusia yang jauh dari kebenaran. Quran Surat An-Nas ayat 5 dan 6. Selanjutnya, dalil asal penciptaan. Asal jin dari nyala api. Al-Quran menjelaskan secara gamblang bahwa iblis bukan dari golongan malaikat, melainkan golongan jin yang diciptakan dari unsur api. Materi penciptaan: diciptakan dari api menyala murni yang sangat panas. Marjid min nar, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Hijr ayat 27. Sifat fisik api. Api memiliki karakteristik dinamis, membakar, merusak, dan cenderung bergerak naik ke atas, melambangkan kesombongan. Pernyataan iblis tertulis dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 12. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia, Adam, engkau ciptakan dari tanah. Selanjutnya, kronologi pembangkangan. Penciptaan Adam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihissalam sebagai khalifah di bumi. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Selanjutnya, perintah sujud. Malaikat dan jin diperintahkan bersujud sebagai penghormatan murni. Quran Surat Al-Baqarah ayat 34. Selanjutnya, keangkuhan iblis. Iblis menolak sujud karena merasa materi apinya lebih mulia daripada tanah. Selanjutnya, sumpah menyesatkan. Setelah dilaknat dan diusir, iblis bersumpah menyesatkan keturunan Adam hingga kiamat. Karakteristik dan akhlak tercela yang dimiliki oleh iblis sendiri, yaitu al-kibr atau sombong, menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Ini adalah dosa pertama yang dilakukan oleh makhluk di alam semesta. Kedua, al-jasad atau dengki. Al-hasad, iri hati atas kemuliaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Adam alaihissalam, memicu dendam abadi. Yang ketiga, al-gurur, tebuan, sifat penipu yang memanipulasi maksiat agar terlihat indah di mata manusia. Tajin. Perbandingan teologis makhluk. Aspek perbandingan antara malaikat, jin, dan manusia. Malaikat yang diciptakan dari cahaya, sedangkan jin diciptakan oleh api menyala atau marij minar,
sedangkan manusia diciptakan oleh tanah. Kehendak bebas, malaikat tidak memiliki ikhtiar pasti patuh, sedangkan jin memiliki ikhtiar bebas memilih, dan manusia memiliki ikhtiar juga bebas memilih. Aspek nafsu dan syahwat, dari malaikat tidak memiliki nafsu atau syahwat, sedangkan jin memiliki nafsu dan syahwat, dan begitupun manusia memiliki nafsu dan syahwat. Dari aspek ketaatan, malaikat maksum, yaitu selalu taat, sedangkan jin ada yang mukmin dan ada yang kafir. Dan manusia juga ada yang mukmin dan kafir. Selanjutnya, strategi penyesatan jiwa. Iblis menyesatkan manusia melalui takjim, menghias kemaksiatan, waswasah, bisikan keraguan-raguan, dan taswib, menunda-nunda amal. Yang terakhir, takwif, menakut-nakuti kemiskinan. Mayoritas tipu daya setan menggunakan teknik tajin, yaitu membungkus dosa berbalut seni, kebebasan, atau tren zaman demi mengelabui fitrah manusia. Selanjutnya, benteng spiritual muslim, yaitu membaca isti'adzah, membiasakan lisan mengucap ta'awudz untuk memohon perlindungan aktif Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan setan yang terkutuk. Lalu, zikir dan ruqyah syariah, membaca ayat kursi, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan Anas secara rutin pada pagi dan petang sebagai pelindung diri. Selanjutnya, merawat sifat ikhlas, menjaga kemurnian niat dalam beribadah. Setan sendiri mengakui tidak mampu menggoda hamba yang ikhlas. Quran Surat Al-Hijr ayat 40. Yang terakhir, menuntut ilmu syar'i, membekali akal dengan ilmu akidah yang kokoh agar tidak terjebak oleh syubhat, keraguan yang disebarkan setan. Selanjutnya, refleksi ulama agung, yaitu setan tidak akan pernah bisa membuka pintu hati yang terkunci rapat dengan zikirullah, melainkan ia hanya mengetuk dari luar melalui bisikan syahwat dan kelalaian. Ibnu Hasim Al-Jauziyah. Hikmah eksistensi ujian, penyaring keimanan sejati. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala membiarkan iblis menggoda manusia? Eksistensi godaan setan diciptakan sebagai ujian kebebasan berkehendak, ikhtiar bagi manusia, melalui perjuangan melawan hawa nafsu dan bisikan setan. Tingkat keimanan seseorang mukmin disaring secara nyata. Perjuangan inilah yang meningkatkan derajat manusia melampaui derajat para malaikat di sisinya. Mungkin sekian dari saya. Saya tutup presentasi pada kali ini. Wabillahi wa taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasihnya nggak ada. Gak ada.